kondisimu Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, malam hari yang indah ini kita boleh terus bangkit. Kita boleh melihat masa depan karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia sumber kekuatan bagi setiap kita semua. Haleluya. Hey, 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 hey. Inilah pujian kami ya Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Come on. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yuk sama-sama katakan hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau Tuhan. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti semua Kau tetap selamanya. Oh yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber, hey, 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 hey. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Malam ini ya Tuhan, kami nyatakan iman dan percaya kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan setiap kami ya Bapa. Ya jemaat Tuhan Tiberia sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Yesus sumber, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber, hey, kuatku, Yesus sumber. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Selama Yesus, Yesus sumber, hey, hey, hey. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, sumber kekuatan setiap kita. Haleluya. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, malam hari yang indah ini dengan penuh sukacita, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Mari sama-sama kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan,
Kalau pada malam hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebentar ya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Jadikan hati kami ya Tuhan ladang yang subur. Jadi saat firman Tuhan ditaburkan, tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah banyak. Ini kami ya Tuhan, malam ini kami siap dengar firman-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah perisai bagi setiap kami ya Bapa. Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Inilah pujian kami ya Tuhan, inilah iman percaya kami ya Bapa. Mari jemaat Tuhan sama-sama kata, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini ya Bapa, kami nyatakan iman kami ya Tuhan Yesus. Sama-sama kata,
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Sama-sama ku kan berdiri. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari sambut firman Tuhan. Pada yang terkasih, Bapak Pendeta Gideon selanjut, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu. Sambil angkat kedua tanganmu dengan bangga. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang senantiasa ada, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perjanjiannya, Bapa yang selalu bekerja dalam setiap keadaan apapun, bahkan Bapa yang bekerja di balik layar sekalipun kami tidak dapat melihat, tidak dapat merasakannya, Bapa yang selalu menyediakan rancangan yang indah bagi setiap kami di hari depan, di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah permasalahan dunia, kami datang kepadamu Tuhan, kami merendahkan hati kami menyadari kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, kami tidak dapat melangkah tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kami sadar kami debu tanah, tanpa Tuhan kami sadar kami tak berdaya. Bersama dengan Tuhan debu tanah ini dapat melakukan perkara hebat, gagah perkasa. Bersama dengan Tuhan kami yang tak berdaya ini, Tuhan akan berikan kekuatan daya yang luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Engkau telah memakai para pelayan Tuhan untuk membawa hadirat Allah, untuk menjadikan hati umat-Mu jadi tanah yang subur. Pakai juga hamba-Mu ini Tuhan, yang Tuhan boleh percayai. Urapi dia, sucikan, kuduskan, tahirkan, mampukan, perlengkapi dia. Agar kata kalimat lidah bibir perkataannya, hikmat manusia tidak ada dalam setiap perkataannya. Bahkan kemampuan manusia yang berusaha menonjolkan diri tidak kelihatan. Biar sungguh hanya Roh-Mu yang kudus boleh mengalir. Kata kalimat Anda kuasa mukjizat Allah mengalir. Biar sungguh siapapun mereka, mata yang menonton, telinga yang mendengar, mereka diubahkan, mereka diberkati, mereka mengalami damai sejahtera, shalom, peace of mind dari surga. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Bahkan kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan, setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus. Kami patahkan
nyatakan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami sembunyikan kami di balik salib-Mu. Hanya nama Yesus yang beroleh kemuliaan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan atas anugerah kebaikan dari Gembala Agung kita, Gembala yang setia Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih yang tak terhingga kepada Gembala Agung saya, Gembala yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Atas kepercayaannya saya boleh melayani sidang jemaat Allah yang luar biasa. Terima kasih atas kasih dan kepercayaannya dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih telah mempercayai saya untuk boleh menjadi saluran berkat. Dan terima kasih untuk setiap seluruh sidang jemaat Allah yang mau meluangkan waktunya. Saya percaya jerih payah saudara cari Tuhan tidak akan sia-sia. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya cari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak akan sia-sia. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ini menjadi kebiasaan atau ciri khas dari pelayanan saya. Saudara yang bawa Alkitab, saya rasa di rumah saudara ada Alkitab. Atau saudara yang menonton dalam perjalanan pulang dari kantor. Atau saudara yang menonton dalam perjalanan menanti atau menunggu seseorang. Yuk sama-sama angkat Alkitab saudara, angkat HP-mu kalau ada Alkitab di dalamnya. Kita akan sama-sama mengakui otoritas kebenaran firman Tuhan. Gereja Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Saya selalu mendorong saudara untuk mencatat firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan doa saya agar saudara punya buku khusus untuk mencatat firman Tuhan. Doa saya saudara punya catatan khusus untuk menulis firman Tuhan. Bukan hanya menulis mengenai untung rugi, bukan hanya menulis mengenai pemasukan berapa uang yang masuk hari ini, bukan hanya menulis tentang mimpi dan cita-cita saudara. Lebih dari semua buku tersebut, saya dorong saudara, encourage saudara untuk saudara punya buku yang mencatat kebenaran firman Tuhan. Tema yang Tuhan taruh di hati saya bisa tolong tampilkan di layar. The Anchor of Faith, atau iman yang tertanam di tengah badai, atau jangkar iman. Mengapa saya beri atau teman saya minta tolong teman saya untuk memberikan contoh jangkar, untuk memberikan contoh mengenai sau, untuk memberikan contoh mengenai yang tertanam di tengah badai. Saya nggak perlu introducing sama saudara apa tahun ini. Saya nggak perlu kasih tahu sama saudara bagaimana 2021. Karena 2021 tampaknya tahun yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita khawatir. 2021 baru masuk di angka 27, kalau saya nggak salah sekarang tanggal 27 saudara. Menjadi hari demi hari ada banyak kabar-kabar buruk. Indonesia mencatatkan angka COVID-19 saudara tembus hari lalu 1 juta orang lebih saudara. Belum COVID-19 selesai, muncul mutasi baru di Inggris, mutasi baru di Afrika. Belum beres sama COVID-19, muncul isu mengenai virus Nipah. Virus yang ada di Malaysia, virus yang membunuh banyak orang dan dikhawatirkan masuk ke dalam Indonesia. Kita belum selesai mengenai pandemi, kita lagi mulai membahas mengenai pergerakan, pergolakan sosial, pergolakan ekonomi, pergolakan mengenai yang namanya bencana alam. Saya memberi doa bagi jemaat Tuhan yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Jemaat Tuhan yang mengalami bencana longsor, bencana banjir. Yang mengalami angin tornado, angin dan sebagainya. Saudara, kita hidup di masa serba tak menentu, uncertain year.
Tahun lalu banyak orang menyebut 2020 the year of many loss. Tahun banyak kehilangan. Dan saya rasa di tahun ini kalau saudara baca koran, nonton berita, yang namanya kuburan sudah tidak lagi dapat memuat. Yang namanya rumah sakit sudah tidak lagi dapat memenuhi tempat orang-orang yang terkena COVID-19. Makanya penting di masa-masa seperti ini. Bukan sekedar punya iman. Minggu lalu saya berkas mengenai iman yang sejati. Tapi penting di masa-masa sukar ini, imanmu tertanam kepada Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Imanmu harus tertanam. Imanmu harus jauh ke dalam Tuhan. Sama seperti mengenai yang namanya badai. Saya kemarin berapa hari yang lalu, saudara bisa klik di Google. Ada angin tornado di daerah namanya Gajah Mungkur di Wonogiri. Angin tornado itu membentuk di dalam yang namanya sebuah waduk atau sebuah sungai. Atau sebuah lautan, saya nggak tahu tepatnya. Membentuk saudara. Dan ketika membentuk angin itu mengangkat rumah-rumah di sekitarnya. Mengangkat barang-barang di sekitarnya. Ketika ada angin tornado, apa yang tidak tertanam dalam, apa yang tidak memiliki pondasi yang kuat terangkat. Kalau saudara nonton badai-badai di Amerika dan sebagainya, saudara akan melihat bahwa badai tersebut hanya akan mengangkat yang tidak memiliki pondasi. Rumah yang tidak dibangun dengan pondasi yang kuat terangkat. Barang yang tidak memiliki ikatan yang kuat ke bawah terangkat. Kalau itu terjadi dalam kehidupan nyata, hal ini juga terjadi dalam kehidupan iman orang percaya. Kalau saudara tidak tertanam kepada kebenaran firman Tuhan, kalau saudara tidak tertanam kepada kebenaran kuasa darah Yesus, kuasa pengurapan dengan minyaknya yang kudus, kuasa Kristus yang membangkitkan orang mati, maka ketika badai datang, maka ketika tofan datang, saudara akan terangkat. Saudara akan hancur oleh badai tersebut. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Injil Matius 7. Ayat yang ke-24 dan 27. Ngomong-ngomong, topan di Amerika atau topan di dunia seringkali diberi nama perempuan. Badai Irma, badai Katarina, badai Elizabeth dan sebagainya. Mengapa? Saudara menjawab dengan sendiri saudara ya. Karena perempuan kalau mengamuk, hampir semua, habis semua. Tapi yang nonton semua baik-baik semua. Katakan amin dulu. Mantap jiwa, yang jawab bapak-bapak semua, amin. Matius 7, 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Mantap, ayat saya baca 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25 saudara. Ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bodoh, bilang kiri kanan saudara. Kamu jangan bodoh, bilang saudara. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27 dengan keras baca 3, ya. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Saudara boleh garisin di Alkitab saudara, turunlah hujan. Dan garisin lagi, datanglah banjir. Dan garisin lagi, lalu angin melanda rumah itu. Hujan, banjir, angin melanda. Saya bisa lihat ke saya. Jadi dalam kehidupan ini rumah adalah gambaran dari kehidupan orang Kristen. Rumah adalah gambaran dari kehidupan kau membangun imanmu. Apapun yang kau bangun di luar pondasi Kristus, hancur hari-hari ini. Apapun yang kau bangun di luar dari kebenaran Kristus, berantakan. Bisnis yang kau bangun di luar Kristus, hancur. Ekonomi yang kau bangun di luar Kristus, hancur. Rumah tangga yang kau bangun di luar Kristus, hancur. Pelayanan yang kau bangun di luar Kristus, hancur. Kalau kau boleh membangun pelayananmu dengan berdasarkan uang, berdasarkan talentamu, tanpa Kristus, hancur. Alkitab katakan rumah adalah gambaran kehidupan orang percaya. Ketika rumah itu dibangun di atas batu karang yang teguh, solid rock, Jesus Christ. Alkitab katakan datanglah hujan, hujan dari atas. Lalu datanglah banjir dari bawah.
lalu datanglah angin. Ini gambaran kehidupan kita semua orang percaya. Kita ditekan dari atas, kita ditekan dari bawah, kita ditekan dari apa? Dari sekitar kita. Bayangin tekanan demi tekanan yang saudara dan saya alami. Kalau saudara tidak tertanam di dalam Kristus, pasti hancur. Dari atas menekan, dari kiri kanan angin menekan, dari bawah menekan saudara. Kalau saudara nggak punya dasar Kristus, gereja Tiberias, semua gereja sekarang sedang diuji melalui pandemi ini. Karena gereja dipaksa untuk tutup, nggak boleh buka. Karena angka COVID meningkat tajam, semua gereja teruji, semua pelayan Tuhan hari ini sedang teruji. Semua rumah tangga sedang melewati ujian. Semua iman orang percaya hari-hari ini melewati ujian. Ketika datang tekanan dari atas, ketika datang banjir dari bawah, ketika datang angin dari kiri kanan, terlihat dengan jelas dari mana saudara dibangun. Dari mana saudara? Apakah saudara tertanam kepada Kristus? Alkitab katakan demikian. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan. Bukan pengharapan berdasarkan sekedar pengharapan. Pengharapanmu bukan berdasarkan keadaan. Pengharapanmu bukan berdasarkan opini atau pendapat orang lain. Pengharapanmu tidak pernah berubah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika engkau melabuhkan pengharapanmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Engkau akan tetap kuat berdiri sampai kesudahannya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-81. Dalam terjemahan bahasa Inggris, tolong diklik, dikatakan, God, my soul is weak from waiting for you to save me. But my hope is based on your word. Dikatakan aku begitu lemah, menanti engkau menyelamatkan aku. Tetapi dikatakan saudara bahwa my hope is based on your word. Ketika pengharapanmu di dalam Tuhan. Ketika engkau menanamkan imanmu kepada Tuhan. Kau nggak akan pernah dapat terguncangkan. Katakan amin. Nah sekarang isunya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya menjangkarkan hidup saya pada batu karang firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan dasar yang kuat untuk berdiri teguh. Bagaimana saya dapat melabuhkan atau menjangkarkan hidup saya pada batu karang firman Tuhan. Yang pertama saya tulis di dalam slide saya. Memperlakukan treat God's word as a precious gift to me. Memperlakukan firman Tuhan sebagai hadiah yang sangat berharga. Alkitab katakan demikian saudara. Dalam Yesaya 59 ayat yang ke-21 terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan demikian. The Lord say, my people, I promise to give you my spirit and my word. This will be my gift to you and your families forever. Dikatakan Tuhan berkata kepada umat pilihannya, aku berjanji memberikan kepadamu my spirit, rohku. Aku berjanji memberikan perkataanku sebagai hadiah bagi saudara dan saya, untuk saudara dan untuk keluargamu. Katakan amin saudara. Alkitab katakan firman Tuhan adalah kado yang paling terbaik. Firman Tuhan adalah, anggap firman Tuhan, word of God, sebagai sesuatu yang berharga. Di masa-masa sukar ini, anggap firman Tuhan menjadi hadiah yang paling berharga dalam kehidupan saudara. Di masa-masa sulit ini, anggap firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Alkitab katakan demikian. Dalam Yakobus 1, kita akan banyak buka ayat. Ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 16 sama-sama kita baca. Atas kehendaknya sendiri
Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Firman Tuhan tidak berubah, sama seperti Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tetap dapat sanggup tolong saudara. Labuhkan pengharapan saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Labuhkan pengharapan saudara, jangkarkan pengharapan saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Sama seperti Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan memberikan kehidupan kepada saudara. Firman Tuhan memberikan pengharapan kepada saudara. Firman Tuhan memberikan jawaban kepada saudara. Alkitab katakan menulis dengan sangat indah. Dalam Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku apa? Menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Penulis dari Nabi kitab Yeremia mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, apabila aku dengar orang baca firman Tuhan, apabila aku dengar orang melantunkan kebenaran firman Tuhan, apabila ada orang baca firman Tuhan, Alkitab katakan demikian, aku menikmatinya. Dikatakan firmanmu menjadi kegirangan bagiku, firmanmu menjadi kesukaan hatiku. Sebagai orang percaya, kita harus menjadikan firman menjadi kegirangan buat kita. Sebagai orang percaya, kita harus menjadikan firman, ketika kita dengar firman, kita menikmatinya. Ketika kita mendengar firman, kita menikmatinya. Kita enjoy every second of it. Setiap detiknya. Ketika kita mendengar firman, kita menikmatinya. Ketakutan kita pergi. Kekhawatiran kita hilang. Semua perkara-perkara dunia tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan. Kata menikmatinya menjadi kalimat ketika aku dengar firman Tuhan, aku makan firman itu. Kalau saudara makan burger, saudara makan mie, ketika masuk ke dalam mulut saudara, maka burger atau mie itu menjadi part of yourself. Saudara makan sayur, ketika masuk ke dalam tubuhmu, sayur itu menjadi bagian dari dirimu. Saudara makan daging, ketika daging itu masuk ke dalam dirimu, daging itu menjadi bagian dalam dirimu. Ketika saudara baca firman Tuhan itu menjadi bagian dalam dirimu. Gak terpisahkan lagi. Perlakukan firman Tuhan sebagai hal yang berharga. Perlakukan firman Tuhan sebagai sesuatu hal yang very very special. Perlakukan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan ini. Baca, renungkan, pelajari, selidiki. Jatuh cinta sama firman Tuhan. Ketika engkau baca firman itu menjadi bagian, part of yourself. Alkitab katakan demikian. Kita lihat dalam Yeskiel 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah dan berbicaralah kepada kaum Israel. Ayat yang kedua saudara, ayatnya yang ketiga, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah yang kuberikan ini kepadamu, dan lalu aku memakannya. Rasanya apa? Manis seperti apa? Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan rasanya manis seperti madu. Amin. Firman Tuhan lebih berkuasa daripada kata-kata motivator yang saudara suka dengar. Firman Tuhan lebih berkuasa dari kata-kata orang terkenal yang saudara suka kutip. Firman Tuhan lebih berkuasa daripada kata-kata profesor, dokter dan sebagainya. Firman Tuhan lebih berkuasa. Lakukan firman Tuhan, treat word of God as a something special to you. Perlakukan firman Tuhan sebagai sesuatu yang istimewa sama saudara. Perlakukan firman Tuhan sebagai sesuatu yang indah. Karena dalam setiap every word of God ada kuasa yang tak terbatas. Every word of God ada power, supernatural power.
Ada kuasa yang tak terbatas. Saya tulis dalam slide saya. Robert L. Summer dalam bukunya The Wonder of Word of God. Saudara boleh baca bukunya, menarik sekali. Dikatakan kuasa dari perkataan firman Tuhan. Kuasa dari Alkitab. Dia menemui seorang jemaat Tuhan, seorang pria. Baru balik dari peperangan. Tinggal di sebuah negara bagian namanya Kansas. Samping Grogol. Ya mantap, kita lewatkan saja. Saudara ini seorang tentara baru balik dari perang. Mukanya hancur karena terkena ledakan. Saudara tangannya buntung. Saudara boleh baca bukunya. Tangannya buntung, gak punya tangan. Tapi dia sebelum kena ledakan terima Yesus. Dan dia pengen baca kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena gak punya tangan. Dia dengar ada seorang orang yang menciptakan Alkitab dari huruf Braille. Huruf yang dipakai untuk orang-orang yang gak bisa lihat. Tapi gak punya tangan. Gak bisa lihat. Dan yang menarik apa? Dia coba Alkitab yang huruf Braille itu dengan mulutnya. Mulutnya ternyata gak punya saraf karena kena ledakan. Setengah dari mukanya hancur. Gak bisa lihat. Tapi yang menarik ketika dia menangis karena dia bilang, I'm falling in love with you Jesus. Saya jatuh cinta sama perkataanmu Tuhan. Saya jatuh cinta sama Yesus. Saya pengen baca Alkitab. Gak ada orang yang bisa bacain dia. Apa yang dia lakukan? Sambil menangis dia taruh Alkitab huruf Braille itu di mulutnya. Dan gak tahu gimana dia keluarin lidahnya. Ketika lidahnya dikeluarin. Dia bisa, lidahnya masih ada syaraf. Dia bisa melihat huruf demi huruf. Dan kisah dari sisanya the rest of the story. Cuma kisah menjadi kisah yang menarik. 4 kali dia baca Alkitab dengan lidahnya. Gak punya tangan. Matanya buta. Mulutnya gak bisa ngedengar syaraf. Tapi lidahnya dia pakai untuk baca firman. Saya baca itu tertampar. Saya pendeta. Paling baru 4 kali selesaikan Alkitab. Orang yang gak punya tangan. Gak punya mulut, gak bisa ngecap, matanya buta. Tapi berani bayar harga, pakai lidah baca Alkitab. Kalau hari ini saudara punya banyak masalah. Dan saudara bilang, mana Tuhan? Tapi engkau gak pernah buka Alkitab. Engkau gak fair sama Tuhan. Karena engkau hanya meminta kuasanya turun atas saudara. Tanpa saudara ingin mendengar apa isi hatinya. Kalau saudara ingin tahu apa kepunyaanmu di dalam Tuhan. Saya tulis dalam slide saya. 5 aspect of God's gift. 5 kebenaran mengenai firman Tuhan. Yang pertama kita cepat saja. God's word is good. A good gift. Firman Tuhan itu baik. Firman Tuhan itu pemberian yang baik. Karena mendatangkan hal baik dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Kalau saudara kekurangan hal baik dalam kehidupan saudara. Read your Bible. Baca Alkitabmu. Karena God's word is good. A good gift. Ini pemberian yang paling baik yang saudara bisa terima. Ini pemberian yang paling luar biasa. Dikatakan saudara yang kedua. God's word is perfect. Kado yang sempurna. Karena firman Tuhan itu sempurna. Hadiah yang sempurna. Tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Berbagai macam penulis. Berbagai macam latar belakang. Menulis dengan benang merah yang sama. Manusia jatuh di dalam dosa. Manusia tidak berdaya karena dosa. Manusia butuh anugerah Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Mati bagi setiap saudara. Bangkit pada hari yang ketiga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Akan datang kedua kali menjemput saudara. Firman Tuhan. Kado yang sempurna. Kado yang tepat. Kalau ada banyak orang kasih kado sama saudara, mungkin gak sempurna. Mungkin gak tepat. Tapi firman Tuhan, kado yang tepat. Saya tulis yang ketiga, God's word is true. Firman Tuhan itu benar. Firman itu memperkatakan kebenaran. Alkitab akan selalu mengajar kebenaran. Alkitab akan selalu mengajarkan what should I do. Apa yang harus saya lakukan? Buka Alkitabmu. Alkitab akan selalu mengajarkan what the next step I must take. Apa langkah selanjutnya yang perlu saya ambil dalam kehidupan ini. Alkitab berisi kebenaran yang akan memerdekakan saya. And the truth will set you free. Kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kamu. Alkitab adalah kebenaran. Yang keempat, saya terus dikatakan God's word is unchanging. God never change.
Firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau firman Tuhan berkuasa 10.000 tahun yang lalu, tetap berkuasa pada malam hari ini. Tetap berkuasa 10 juta tahun yang akan datang, tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Kasih-Nya atas kita tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau ada orang kasih kado saudara baju. Bajunya mungkin bisa saudara pakai 10 tahun paling lama. Tapi lewat dari 10 tahun udah saudara gak bisa pakai. Ada orang kasih saudara mobil, mungkin mobil saudara pakai 15 tahun. Lepas dari situ gak bisa. Tapi firman Tuhan, dari engkau lahir sampai engkau dipanggil Tuhan kedua kali, tetap berkuasa. Gak pernah berubah. Katakan amin. Yang kelima, God's word is a life giving. Firman Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan memberikan kita hidup dengan memberikan apa? Firman Tuhan memberikan kehidupan. Firman-Nya memberikan pengharapan. Firman-Nya memberikan semangat. Firman-Nya memberikan apa? Daya tahan. Alkitab hari ini menuliskan ada banyak orang mulai kehilangan kehidupan. Mulai kehilangan pengharapan. Mulai kehilangan semangat. Bahkan mulai kehilangan endurance atau daya tahan. Baca firman. Kau akan beroleh pengharapan. Kau akan beroleh kehidupan, semangat. Satu dasar ayat firman Tuhan. Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Yuk sama saja. Kitab Roma 15 ayat yang keempat. 3, 2, 1, ya. Pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari apa? Kitab suci. Sebab segala sesuatu yang telah ditulis dahulu. Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi kita. Alkitab ini kaya. Apa yang saudara butuhkan, semua ada di sini. Apa yang dulu pernah ditulis, telah ditulis jauh lebih lama sebelum semuanya. Untuk menjadi pelajaran bagi saudara. Baca Alkitabmu. Renungkan Alkitabmu. Yang kedua, what should we do? Bagaimana cara kita menjangkarkan pengharapan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, perlakukan firman Tuhan sebagai sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan saudara. Yang kedua, ini menjadi hal yang menyenangkan. Humbly accept whatever God say. Menerima setiap perkataan Tuhan dengan apa? Kerendahan hati. Mungkin saudara nggak ngerti. Mungkin saudara menganggap tidak masuk akal. Mungkin saudara melihat ini sebagai sesuatu yang gila karena nggak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Atau mungkin apa yang saudara baca di Alkitab bertentangan dengan logika, bertentangan dengan kata ahli, bertentangan dengan kata keadaan. Tapi dengan rendah hati, terimalah firman Tuhan sebagai kebenaran dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Terimalah firman Tuhan. Maksud saya begini, ketika engkau baca firman, sebelum kau baca, engkau bilang gini sama Tuhan, Tuhan, apapun yang saya baca, saya percaya. Apapun yang saya baca, saya tunduk. Apapun yang saya baca, saya percaya ini adalah perkataan-Mu. Saya enggak ngelawan, saya enggak menentang, rendah hati. Aku menerima perkataan-Mu. Ada banyak orang baca firman, dia pilih-pilih ayatnya. Kalau dia suka, dia bilang ini ayat gua nih. Tapi kira kalau dia enggak suka, bukan ayat gua, buat ayat yang lain. Terima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Alkitab katakan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-21. Kitab Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan terimalah apa? Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa apa saudara? Menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Bukan hanya tertanam tapi berkuasa.
menyelamatkan jiwamu. Terimalah firman Tuhan dengan rendah hati. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Yang bukan hanya berkuasa. Sebelum saudara menerima firman Tuhan, Alkitab katakan buanglah segala sesuatu yang kotor. Kejahatan yang begitu banyak itu, buang. Saudara nggak bisa mengisi suatu ruangan yang sudah penuh dengan perabotan saudara. Dan saudara ingin isi hal yang baru. Langkah pertama untuk saudara bisa mengisi di tempat itu adalah buang yang semua ada di dalam biar yang baru bisa masuk. Kata terimalah ini saudara, kata buanglah segala yang kotor. Dalam terjemahan bahasa aslinya menggunakan kata dekamai. Dekamai itu artinya hospitality dalam bahasa Yunani. Menerima seperti orang asing. Jadi ketika saudara menerima kebenaran firman Tuhan, saudara menerima itu tanpa mempertanyakan, tanpa meragukan. Saudara just accept that word of God sebagai kebenaran yang sejati. Saudara izinkan firman Tuhan itu masuk dalam hati saudara. Saudara tidak menentang, sekalipun mungkin kepandaianmu mempertanyakan. Sekalipun mungkin kata ahli bertentangan dengan firman itu. Tapi humble yourself. Rendahkan dirimu, biar firman itu masuk. Kata membuang yang kotor, menggunakan dalam bahasa Inggrisnya earwax atau membersihkan kuping. Menarik sekali, sebelum saudara mengizinkan, karena harus bersihkan yang di kuping. Ketika kuping bersih, baru firman Tuhan bisa masuk. Katakan amin. Ketika kuping kita bersih, baru kita bisa dengar suara dengan jelas. Tapi kalau kuping kita tetap kotor, panggilan itu nggak akan bisa masuk. Menerima dengan rendah hati. Saya tulis dalam slide saya, karena kerendahan hati adalah jalan menuju kekudusan. Karena kerendahan hati adalah jalan menuju kekudusan. Karena kerendahan hati adalah penghormatan kepada Tuhan. Orang yang rendah hati mengakui bahwa kita dan segala ciptaannya di dunia bukan apa-apa di hadapan Allah. Kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup bahwa saudara dan saya dengan seluruh ciptaan di dunia gak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Yang kedua, kerendahan hati saya tulis dalam slide saya. Karena kerendahan hati hasil dari pengenalan akan diri sendiri dan akan Tuhan. Orang yang mengenal dirinya, orang yang mengenal siapa Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Seorang hamba Tuhan nama Thomas Aquinas mengatakan bahwa pengenalan akan diri sendiri bermula pada kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita datang dan milik Allah. Segala yang buruk berasal dari kejahatan hati kita. Semua yang baik yang bisa kita lakukan datang dan milik Allah. Yang ketiga saya tulis, karena kerendahan hati menunjukkan ketergantungan kita terhadap Tuhan. Orang yang rendah hati menyadari bahwa kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati orang lain. Apalagi menyenangkan diri sendiri di dalam segala perbuatan kita. The anchor of faith, jangkar iman di tengah badai. Bagaimana kita tetap bertahan di tengah badai. Bagaimana supaya kita enggak terangkat di tengah-tengah angin kehidupan ini. Rupa-rupa angin kehidupan. Alkitab katakan perlakukan firman Tuhan as a special gift from the Lord. Pegang erat, renungkan, baca. Jadikan ini sebagai kekuatan saudara. Ini lebih berharga dari perkataan orang-orang kuat di dunia. Karena yang mengatakan ini adalah firman Allah. Allah yang hidup, Allah yang spesial. Allah yang luar biasa. Yang kedua, rendah hati. Terima firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, rendahkan dirimu. Ketika engkau membaca firman Tuhan, rendahkan dirimu. Akui bahwa engkau berada dalam otoritasnya. Akui bahwa engkau enggak bisa hidup tanpanya. Akui ketika firman Tuhan disampaikan, dengar, relakan hatimu. Biarkan dia masuk dalam perkataanmu, dalam kehidupanmu. Biar perkataannya menjadi perkataanmu. Biar firmannya menjadi kesukaanmu. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana saudara dan saya bisa bertahan supaya saudara dan saya tidak tergoncangkan oleh badai kehidupan. Yang pertama kita katakan tadi, pelakukan firman Tuhan sebagai pemberian yang sangat berharga untuk saudara. Itu adalah kepunyaanmu yang paling berharga. Lebih dari emas perak, word of God. Precious gift from the Lord. Yang kedua, humble.
Humbly accept whatever God say. Apapun yang firman Tuhan katakan, terima dengan kerendahan hati. Percaya dengan kerendahan hati. Ikuti dengan kerendahan. Yang ketiga, ini kesukaan saya. Study it, then do whatever it says. Dikatakan pelajari dan apa? Lakukan. Yakobus 1 ayat 22-25. Yakobus 1 ayat 22-25, sama-sama kita baca, saya baca 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. 23 saudara. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 sama-sama kita baca. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatan. Saya akan tutup dengan bagaimana cara langkah untuk saudara dan saya bisa hidup diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Dalam terjemahan Indonesia tidak dijelaskan, dalam terjemahan Inggrisnya bisa tolong ditampilkan. Dikatakan, saya bisa tolong digarisin mungkin kalau bisa. Do not merely listen to the word. Yang pertama, and so deceive yourself. Dikatakan kalimat pertama untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan adalah listen to the word. Kata kuncinya listen. Seperti yang saudara dan saya lakukan hari ini. Bagaimana firman itu bisa bertumbuh kalau saudara lebih banyak mendengar perkataan dunia. Kalau kita lebih banyak mendengar kalimat-kalimat dunia. Bagaimana Tuhan bisa berbicara kalau sepanjang waktumu Netflixan terus. Gak pernah firman Tuhanan terus. Ada banyak orang menghabiskan waktu di TV 5, 6, 10 jam. Yang namanya serial Korea dalam tempo secepat-cepatnya. Tempo sesingkat-singkatnya habis satu season. Tapi Alkitab sampai anak 5 gak pernah selesai dibaca. Kalimat pertama garis bawain, listen. Yang pertama, listen to the word. Tapi penelitian mengatakan demikian. Manusia pada intinya, saya sedang praktikal sama ngajarin sama saudara. Manusia pada intinya hanya sanggup mendengar atau mengingat perkataan. Lebih dari 72 jam dia lupa. 90-95% yang kita dengar lewat 72 jam kita lupa. Malah ada orang boro-boro 72 jam. 7 menit. Pendeta ngomong apa ya? Gue lupa. Jadi bagaimana yang pertama? Yang kedua adalah listen to the word. Dengar firman Tuhan. Dalam terjemahan Inggrisnya. Jadi Yakobus memberikan kita suatu pemahaman yang unik. Bagaimana untuk dapat mengerti dan merenungkan firman. Yang pertama listen to the word. Kata kuncinya listen. Dengarkan. Dan gak cukup sampai listen. Karena kita gampang lupa. Bagaimana supaya enggak lupa? Dikatakan dalam kalimat berikutnya saudara. Dikatakan saudara, keep looking internally. Dikatakan adalah study the word. Pelajari Alkitabmu. Catat. Saudara buka firman, ada ayat yang saudara suka, stabiloin. Ada ayat yang saudara bilang ini ayat speak to me. Catat. Garis bawahin. Study. Renungin. Jadi bukan hanya dengar. Karena kalau dengar bisa gampang lupa. That's why dalam setiap khotbah saya dorong saudara untuk catat firman. Karena ketika saudara mulai lupa. Saudara bisa lihat catatanmu. Kau bisa lihat apa yang sudah kau catat. Dan setelah catat. Di kalimatnya dikatakan dalam terjemahan James. Yakobus 1:22. Dikatakan demikian saudara. Dikatakan continue do this. Artinya apa? Make it a habit. Jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan.
hamba Tuhan yang ternama namanya Billy Graham. No Bible, no breakfast. Tanpa Alkitab, nggak ada sarapan. Saya mau kasih saudara satu contoh. Bagaimana kita dapat menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan. Kita mulai kampanye ya. 7 hari dari sekarang. Sekarang hari Rabu minggu depan. Lakuin. Dengar baik. Kau akan lihat sesuatu yang hebat terjadi. Yang pertama dengar. Udah dengar, pelajari. Udah pelajari, jadikan habit. Bagaimana caranya jadi habit? Saya kasih saudara triknya. Jadikan firman Tuhan yang pertama kau dengar. Dan jadikan firman Tuhan yang terakhir kau dengar. In your daily life. Dalam setiap kehidupanmu kita mulai kampanye ini. Jadikan firman Tuhan yang pertama kau dengar. Yang terakhir kau dengar. Caranya gimana? Buka Alkitabmu. Biarkan terbuka. Taruh di samping tempat tidurmu. HP-mu taruh di mana? Bukan urusan saya. Taruh di samping tempat tidurmu. Ketika engkau bangun, yang pertama kali kau ambil, not your phone. Kau ambil Alkitabmu, kau baca. Udah baca, malam hari selesai, buka lagi Alkitabmu, pagi hari kau udah buka, kau taruh lagi di samping tempat tidurmu. Taruh aja udah Alkitabmu. Malam sebelum tutup mata tarik selimut, ambil Alkitabmu, baca. Jadi yang pertama listen, denger. Manusia gampang lupa. Gimana biar gak lupa? Catat. Garis bawahin, stabiloin. Lakukan ini 7 hari, kita akan lihat perubahannya. Nanti kalau saudara mengalami mukjizatnya, jangan lupa bilang sama yang lain. Jadi yang pertama denger. Saya kasih saudara yang gampang loh. Ini saya kasih saudara yang enak. Jadi dengar firman, kita gampang lupa. Kita tahu nih kita gampang lupa gitu. Jadi ketika dengar, catat. Garis bawahin. Engkau naik bukan turun, ini ayat gue nih. Jadi kepala bukan ekor, garis bawahin. Udah itu, apa saudara? Make a habit. Jadi kebiasaan. Buka Alkitabmu, taruh di tempat tidur. Bangun, lawan keinginanmu, ambil HP. Ambil Alkitabmu dulu. Make word of God first. Dalam waktu bangun baca. Buka lagi. Kerja, lakukan apapun yang kau mau. Asal tidak melanggar. Sebelum tidur, Alkitab yang kau buka tadi pagi. Kau baca lagi. Jadikan firman Tuhan yang pertama. Ketika engkau bangun. Jadikan firman Tuhan yang terakhir. Ketika engkau tidur. Banyak orang mau tidur yang terakhir drama Korea. Tapi berdoa, Tuhan, aku ingin mimpi tentang engkau. Gak mungkin lah. Lee Min Ho kau mimpikan. Banyak orang terakhir yang dia tonton apa? Lambetura. Gosip. Tapi pengen apa? Punya pikiran Kristus. Pikiran apa bos? Yang terakhir kita baca. Itu seringkali akan menjadi mimpi kita. Nah kalau yang terakhir kau baca yang aneh-aneh. Bukan firman. Makanya yang terakhir sebelum kau tutup mata tidur. Word of God. Yang keempat. Karena udah didengar. Saya aja yang mudah ya. Listen word of God. Pelajari firman Tuhan, catat, garis bawahin. Setelah itu saudara apa? Jadikan habit. Taruh Alkitab samping rumah. Yang keempat, gampang. Dalam Yakobus tadi dikatakan apa saudara? Dalam kitab Yakobus tadi dikatakan and not forgetting. Jangan dilupain. Bagaimana caranya? Memorize the word of God. Ayat yang sudah saudara baca tadi. Ya, yang sudah saudara baca tadi, tulis. Taruh di HP-mu. Tuhan adalah gembalaku. Baca gede-gede. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Karena ketika engkau baca. Ini yang Alkitab sebut sebagai meditate. Memperkatakan. Pak Pendeta bagaimana cara meditate? Meditate bukan tutup mata. Bukan meditate. Tutup mata dan sebut aku bisa bukan. Bagaimana caranya meditate word of God Pak Pendeta? Gampang.
Gimana gampang? Engkau pernah khawatir kan? Kenapa engkau bisa khawatir? Karena engkau mengingat-ingat terus masalahmu. Jadinya engkau khawatir. Pernah takut? Pasti pernah. Kenapa takut? Karena engkau memfokuskan pikiranmu kepada masalahmu. Makanya jadi takut. Bagaimana cara meditasi? Sama dengan cara engkau khawatir, sama dengan cara engkau takut, tapi kebalikannya. Kalau engkau memikirkan ketakutanmu, engkau jadi takut. Engkau memikirkan masalahmu, engkau jadi khawatir. Sekarang pikirkan firman Tuhan. Word of God. Renungin. Pikirin. Itu meditate. Keuntungan ada banyak orang bisa hafal lirik-lirik lagu yang udah 20 tahun yang lalu. Bisa hafal resep makanan nenek moyang 5 generasi masih hafal. Bisa hafal klub sepak bola Dream Team tahun 85. Dia bisa hafal. Back ini cadangan ini. Bahkan tukang pijitnya bisa hafal dia. Bahkan bisa hafal lirik-lirik lagu, resep obat. Tapi jangan hafalin firman Tuhan, susahnya minta ampun. Keuntungan dari merenungkan firman Tuhan, Yosua 1. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan apa? Saya pasti percaya setiap kita mau berhasil, mau beruntung. Buah dari merenungkan firman Tuhan. Kau akan bertindak hati-hati. Perjalananmu akan berhasil. Whatever you do will be prosper. Sukses, berhasil. Karena kau renungkan firman siang dan malam. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana cara saudara dan saya dengan sederhana meraih berkat firman Tuhan. Yang pertama, listen to the word. Bangun pagi, listen to the word. Karena kita gampang lupa, study the word. Catat, cari sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Make it a habit. Continue do this. Lakukan. Pagi hari yang pertama kita baca firman. Malam hari sebelum kita tidur yang terakhir kita baca firman. Yang keempat, memorize the word of God. Ingat. Pak Pendeta, saya orangnya gampang lupa. Engkau hafal enggak lagu-lagu band ternama? Hafal Pak Pendeta. Berarti engkau bisa hafal firman Tuhan. Pak Pendeta, saya orangnya suka lupa Pak Pendeta. Engkau hafal enggak tempat restoran kesukaanmu? Engkau hafal enggak yang namanya tim sepak bola kesukaan? Nama lengkap tim sepak bola. Ada orang bisa hafal nama member dari SNSD, dari Blackpink, Black Mamba dan Black yang lain itu. Siapa nama anggota Super Junior? Oh dia hafal. Ini. Siapa murid Yesus? Siapa ya murid Yesus ya? Joko, Tono, Widodo. Tapi dengan firman Tuhan susah. Dan yang terakhir, do what it say. Kalau kata orang iklan salah satu merek sepatu yang ternama, just do it. Karena berkat dari firman Tuhan bukan terletak kita membaca, tapi terletak ketika kita melakukannya. Kalau saudara cuma baca nggak melakukan, Alkitab katakan sama seperti orang yang melihat di kaca, udah lupa. Tapi do it. Lakukan. Saya tutup satu ayat Amsal 30 ayat 26. Bisa tolong ditampilkan Amsal 30 ayat yang ke-26. Oke. 30 26. 30 26. Puji Tuhan. 1 2 3. Pelanduk bangsa yang lemah. Tetapi yang membuat rumahnya di mana? Di bukit batu. Terjemahan Inggrisnya solid rock foundation. Pelanduk itu mirip kancil. Bangsa yang lemah. Gak punya kuasa, gak punya power. Tapi dia pinter. Dia membuat rumahnya.
membangun pondasi rumahnya di atas batu karang. Di atas bukit batu. Kalau binatang aja pinter. Taruh pondasi di atas rumah. Batu karang yang teguh. Kenapa kita nggak taruh pondasi kita di atas batu karang yang teguh? Kristus Yesus Tuhan. Satu ayat penutup, kita baca kembali ayat pembukaan tadi saudara. Matius 7, 24, 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, ayat 24. Ayat 25, kemudian turunlah hujan. Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia akan sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27, sama-sama kita baca. Kemudian datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu. Dan tolong tampilkan ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan on the solid rock foundation. Ada 2 jemaat Tuhan yang bersaksi kepada saya. Di masa pandemi ini mereka seorang marketing, gak dapat apa-apa. Ngajak orang gabung, susah gabung. Ngajak orang ikut, susah ikut. Hati ingin berontak, hati ingin lari. Tapi selalu saya bilang sama dia, bertekun dalam pembacaan firman, dalam sakramen perjamuan kudus, sakramen minyak urapan. 1 bulan, gak ada mukjizat. 2 bulan, gak ada mukjizat. 3 bulan, gak ada mukjizat. Kemarin saya lagi main sama anak saya. Dia WA saya. Pak mau ngomong, Pak tolong. Miss call, istrinya miss call, suaminya miss call. Saya bilang ini penting banget kali ya. Saya agak ada urusan. Pak tolong Pak, tolong Pak. Karena saya udah ada jeda, saya angkat. Iya Pak, saya kira ada masalah. Kalimat pertama gak ngomong, gak Mbak Ibu langsung. Pak Pendeta bener ya. Kuasa minyak anggur nyata. Benar ya, kalau kita bertekun sama firman Tuhan, mengakar kepada batu karang yang teguh, kita tidak dipermalukan. Saya bilang tenang dulu, benar ya, iya benar, tapi gue gak tahu apa cerita lu cerita dulu dong. Pak, saya makan sama istri di sebuah mall Sumarekon di Bekasi. Gak nyampe 100.000 Pak. Ada yang namanya undian mobil, saya tulis nama saya. Tumpang pakai minyak dalam nama Yesus. Taruh, udah lupa, gak pernah ingat lagi. Berapa hari lalu ditelepon. Benar ibu ini? Iya betul. Selamat Anda memenangkan mobil HR-V terbaru. Penipu dimatiin. Untung telepon lagi tuh orang. Kalau enggak berkat Tuhan hilang, diangkat. Ini benar, aing benar. Dapat mobil. Seorang hamba Tuhan evangelis Billy Masihor di Manado. Bank, di salah satu bank negeri di Sulawesi Utara, tabungannya 500.000. Undi mobil. Saingannya berapa? Ada yang tabungannya 5M, 500 juta, 5 juta. Dia berapa? 500.000. Cuma dapat 1 nomor undian. Yang 5M, 10M, nomor undian banyak. Lagi duduk, iseng-iseng, keluar namanya. Billy Masihor. Bukan Billy the Kid, Billy Masihor. Kaget ya, dapat mobil. Kalau engkau bertekun sama firman. Jemaat di Surabaya, keluarga besarnya bukan orang percaya. Tetangga seberang. Neneknya positif COVID. Dia positif COVID. Tapi sebelum itu malamnya, dia bertekun sama kuasa minyak urapan. Bertekun dengan kuasa darah Yesus. Neneknya dibawa ke rumah sakit awal COVID. Diurapi, didoain. Saudara boleh percaya gak percaya, tapi memang ini kenyataannya. Gak tahu dari mana, dokternya balikin lagi. Orangnya balikin lagi. Karena dokter bilang ditemukan negatif. Dalam tempo beberapa jam dari positif jadi negatif. Satu desa, di sebuah desa di Surabaya, Jawa Timur. Datang ke keluarganya. Lu pakai apa? Kakak saya kerja di sebuah tempat shifting.
pelabuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini targetnya naik. Orang bilang gak mungkin, kakak saya melewati targetnya berkali-kali lipat. Kakak saya sampai dituduh pakai dukun. Kenapa? Karena tiap pagi sebelum masuk kantor, kakak saya pakai minyak urapan. Minyak urapan, semua surat-suratnya berhasil dalam nama Yesus. Kantornya diurapin. Sampai temannya bilang gini, saya tolak dusta, teman bilang gini, yes, bagi dong yang suka lo pakai. Atau bagi dia nama dukunnya. Kakak saya bilang kurang asem dukun, dia bilang. Minyak urapan. Dari mana tuh? Dari gereja gue, padahal bukan orang percaya. Sekarang mereka rebutan. Tolong ya, jangan dipotong khotbah saya ini. Dipotong lagi. Terus masukin lagi. Terus banyak orang komen-komen saya. Gue makan lu. Doa saya. Bertekun pada pembacaan firman. Bertekun pada tubuh darah Yesus. Mukjizat pasti terjadi. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu lagu. Haleluya. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama dengan imam percaya kita bangkit berdiri kata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi dengan segenap jiwaku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Tiberias, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Katakan Engkau tahu ya Tuhan. Amin. Tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati. Sama-sama sambil angkat kedua tanganmu. Dengan iman percayamu kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan.
Engkau yang sedang mengalami masa sukar, sedang mengalami masa sulit, arahkan tanganmu kepada layar TV saudara. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang sedang menghadapi badai kehidupan, arahkan tanganmu dengan iman kepada nama Yesus. Engkau sedang menghadapi guncangan kehidupan, arahkan tanganmu kepada layar TV saudara, kepada handphone saudara dengan iman kepada Kristus. Percaya, orang yang berakar kepada firman, orang yang merenungkan firman Tuhan, tekun bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, tekun terima pengurapan dengan minyaknya yang kudus, adalah orang-orang yang tidak akan diguncangkan oleh dia. Betul ada guncangan, betul ada masalah. Kunci dari jawaban saudara, adakah renungan firman Tuhan? Terima firman Tuhan ini sebagai hadiah yang paling berharga dalam hidup saudara. Rendah hati, terima apa perkataan firman Tuhan. Alkitab katakan dan lakukan itu. Lakukan itu. Sangat sederhana, betul. Tetapi seringkali kita nggak melakukan itu. Jadikan firman Tuhan yang pertama ketika engkau buka mata. Jadikan firman Tuhan yang terakhir ketika kamu tutup mata. Jadikan firman Tuhan makanan terpenting dalam kehidupan. Engkau akan lihat, lakukan ini 7 hari. Listen to the word. Study the word. Make a habit the word. Memorize the word. And do it the word. Dengar firman. Renungkan firman. Kita katakan jadikan kebiasaan firman itu sebagai pembacaan perenunganmu. Ingat perkatakan firman, lakukan firman. Lakukan selama 7 hari dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya terlalu percaya sesuatu yang dahsyat terjadi sama saudara. Sesuatu yang hebat terjadi. Tinggal dalam sakramen perjamuan kudus tubuh darah Yesus. Terima, akui kematiannya di kayu salib. Terima pengurapannya. Sesuatu yang hebat terjadi. Hamba berdoa dalam nama Bapa Putra sampai dibatasi oleh waktu. Firman-Mu jatuh ke tanah yang subur menjadi kekuatan. Firman-Mu jatuh ke hati mereka menjadi jawaban. Kami akan bawa persembahan kami. Berapapun persembahan umat-Mu Tuhan yang balas dari surga. Agar melalui persembahan kami mempelebar kerajaan surga. Nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi. Sama-sama kita katakan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bisa tolong ditampilkan di layar nomor-nomor rekening persembahan gereja Tiberias Indonesia. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.